Halo para pemirsa podcast Pater Koma yang berjudul Andaluri Digs Knowledge atau Andaluri Menggali Pengetahuan. Pada hari Minggu pagi hari ini saya mengundang tamu saya yang spesial dari SMP Katolik Andaluri, Kota Waingapu, Sumba Timur. Hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai pengalaman beliau mengajar dan juga pengalaman anak-anaknya selama belajar di masa pandemi Corona 2019. Anda ingin tahu lebih detail perbincangan kami? Saya hadirkan tamu saya yang luar biasa ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pater. Oke, senang bisa berjumpa dengan saya pada pagi hari ini. Boleh pertama saya minta Pak Guru untuk memperkenalkan nama, tempat tinggal dan juga mengajar di mana. Baik, Pater. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Agustinus Kumpulado. Biasa kalau di sekolah biasa dipanggil dengan nama Pak Gusti. Pak Gusti, oke. Saya ngajar di SMP Katolik Andaluri, mata pelajaran IPA dan Seni Budaya. IPA dan Seni Budaya. Oke, senang bisa ketemu dengan saya pada program podcasting Pater Koma Andaluri Digs Knowledge. Pak Guru, sebagai guru di SMP Katolik Andaluri, apakah Pak Guru punya kesulitan khusus selama guru mengajar secara online pada saat masa pandemi ini? Baik, Pater. Sejak bulan tahun yang lalu, Pater, sejak Indonesia ada virus corona, banyak sekali kendala-kendala khususnya di dunia pendidikan, Pater. Terutama di SMP ya? Terutama Bisa di Guru SMP. ceritakan bagaimana pergulatan mereka selama online di masa pandemi ini? Baik, Pater. Yang pertama, Pater, sejak dilanda itu kebanyakan anak-anak senang waktu itu, Pater. Oke, Senang. awalnya senang ya? Awalnya senang. Nah, Mereka bisa belajar di rumah, bisa belajar sambil bermain game. Tapi seiring berjalannya waktu, Pater, mereka juga jenuh, Pater, karena belajar sendiri di rumah tanpa bercandaria dengan teman, Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. apakah saya boleh tahu selama era masa pandemi ini untuk SMP, apakah ada ruang di mana anak-anak ke sekolah untuk mengklarifikasi jika mereka mengalami kesulitan? Sejak sebelum terjadi banyak wabah yang melanda, Pater, kami SMP dulu membuat kelompok-kelompok belajar, titik-titik belajar. Oke. Itu nanti anak-anak bisa kumpul per titik, Pater. Iya, mereka kumpul dan gurunya ke sana. Ya, nanti gurunya ke sana. Nanti misalnya dari Dita kumpul sama temannya di Galuh, kemudian Kilo 4 bergabung sama teman-teman yang di Asaran Apakah Kilo itu cukup efektif menurut pengalaman guru? 2. Menurut saya, Pater, sangat efektif karena nanti sebelum per titik, Pater, nanti kami biasanya pakai di SMP itu biasa ada Google Classroom. Oke, GCR ya. GCR. Nanti Bapak Ibu gurunya kirim materi sama tugasnya di GCR. Setelah dipelajari, nanti jika ada materi atau kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, nanti pada saat pas pertemuan titik belajarnya itu untuk nanti siswanya dikasih ruang dan waktu untuk bertanya hal-hal yang tidak mengerti. Itu berlangsung selama 1 tahun lebih ya guru ya. Ya, 1 tahun. Sekarang ini kan kita sudah mau masuk pada tahun ajaran baru 2021-2022. Apakah strategi yang sama ini juga bakal dipakai untuk ke depan ini? Untuk saat ini, Pater, kami masih menggunakan metode daring dan luring. Oke. Untuk yang daring kami masih GCR sama Google Form. Kemudian kami tiap minggunya, Pater, kami adakan Zoom meeting bersama para siswa. Oke, Zoom meeting supaya mendengar keluh kesah mereka supaya bisa diskusi di situ ya. Iya. Nah Pak Guru, sekarang ini kan sekolah sudah melakukan apa itu namanya semacam persiapan untuk diskusi ke depan apa yang bakal dibuat. Apa itu namanya pertemuan sudah terjadi baru-baru ini? MGMP. Nah, apakah yang didiskusikan itu betul-betul ditemukan semacam strategi yang praktis buat para guru untuk bisa mengajar di masa pandemi ini ke depan ini? Iya, Pater. Di MGMP yang kali lalu kemarin, yang beberapa waktu yang lalu, kami sudah sepakat bahwa nanti Bapak Ibu guru menyiapkan materi-materi yang mudah dimengerti oleh siswa dengan model pembelajaran ada LKPD bergambar, misalnya mata pelajaran IPA dan Seni Budaya, Pater, nanti ada LKPD bergambar. Oke. Jadi itu dipikirkan akan bisa membantu siswa. Iya. Lalu kemudian ketika kita sudah selesai tahun ajaran yang lalu, kan ada kelulusan siswa.
Apa yang guru lakukan untuk betul-betul membantu mereka supaya mereka bisa sebagai kelas 3 mereka bisa betul-betul belajar dan ikuti ujian dengan baik? Yang saya lakukan yang lalu Pater, kita membuat kelompok-kelompok kecil belajar yang kelas 3 Pater ya, khusus kelas 3. Saya mendapat daerah, kebetulan saya rumahnya di Kilo 5, saya mendapat daerah sekitar Kilo 5. Jauh dari Ngapu tuh. Iya Pater. Lalu kemudian? Saya kunjung-kunjung ke rumah, saya tanya, kasih materi, kemudian tanya jawab sama mereka. Ada mereka belum pahami bisa ditanya dan kita saling timbal Jadi balik. bedanya SMP dan SMA itu kalau SMA kami anak-anak di rumah semua. Jika mereka butuh mereka cari guru di sekolah. Kalau SMP kan gurunya cari di mana ada titik mereka berkumpul kan. Iya betul. Dan itu untuk betul-betul kita menjaga supaya jangan ada penularan COVID-19. Baik guru, selama guru mengajar di SMP Katolik Andaluri, sudah berapa tahun sekarang? Saya sudah 3 tahun Pak. 3 tahun. Dan kemudian pada tahun kedua dan ketiga ketemu dengan corona. Iya Pak. Nah, apa kesan guru mengenai SMP Katolik Andaluri dari tahun pertama sampai tahun ketiga? Tahun yang pertama. Apa yang istimewa pada SMP Katolik Andaluri? Istimewanya Pater, kita menghadapi situasi yang melanda kota ini. Iya, sulit ya. Ya, sebenarnya cukup sulit Pater. Tapi dengan kita kerjasama yang baik antara guru senior dan guru yang muda, kami bisa atasi dengan baik. Kolaborasi antara guru-guru tua dan guru muda, saling mendukung proses pembelajaran, saling memberikan motivasi, semangat untuk lebih terus. Iya. Format apa yang digunakan ketika memberikan ujian untuk kelas 3 kemarin yang sudah lewat ini? Yang bakal sudah mau masuk SMA sekarang. Kan mereka masih SMP kelas 3. Iya. Kira bentuk soal apa yang dikasih kepada siswa kelas 3 SMP? Kami kemarin masih bentuk soal assign. Esai ya. Assign. Dan itu dibuat secara online atau masih kunjung ke titik-titik? Kemarin kami pakai online Pak. Online. Daring atau daring. Dan kemudian pada akhir tahun semua anak SMP kelas 3 lulus. Lulus Pak, 100% lulus. Itu kebalikan dari SMA. Kalau SMA ada yang tidak lulus. Boleh saya tahu apakah lulus itu karena diluluskan atau sungguh-sungguh secara objektif mereka bisa lulus? Secara objektif mereka dilihat dari nilai Pater. Oh, itu kan akumulasi semua nilai ya. Akumulasi nilai. Ulangan harian, tugas-tugas ditambah lagi dengan ujian akhir. Ujian. Lalu SMP semua dinyatakan mereka lulus. Lulus. Yang kelas 3. Iya. Nah, kita sekarang tahun baru 2021-2022. Apa kira-kira menurut guru ke depan ini yang betul-betul bisa dipersiapkan oleh mereka yang kelas 3 ini ke depan? Apa kira-kira strategi Pak Guru untuk mereka yang kelas 3? Strategi kami Pater, kami sudah membicarakan waktu MGP yang kemarin. Kami semua guru bertekad untuk lebih aktif lagi, lebih menunjukkan skill kita sebagai guru untuk memotivasi anak, semangat mereka belajar untuk apalagi di pandemi COVID begini Pater, kebanyakan anak jenuh Pater. Iya. Masih pada dengan pola yang sama mencari mereka di titik atau sekarang online total? Pakai daring kami Pak. Daring. Jadi guru bisa di rumah, bisa di Bisa sekolah, di sekolah. tapi diskusi dengan anak secara daring. Iya. Nanti bisa bertanya jawab lewat Zoom meeting. Boleh tahu Pak Guru mengajar apa sekarang? Saya mata pelajaran IPA Pater. IPA. Nah, apa yang dialami guru ketika mengajar IPA kepada mereka kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 itu kelas yang betul-betul tahun ketiga ya? Iya. Nah, apa pengalaman guru yang paling unik buat mereka supaya IPA ini juga bisa dipahami oleh mereka? Apakah ada tips-tips khusus dari guru supaya mereka bisa paham mengenai pengetahuan alam seperti ini? Ya Pater. Untuk IPA ada kan SMP IPA terpadu ya Pater. Oke. Ada materi biologi, ada materi fisika. Yang sangat sulit Pater untuk di SMP materi fisika Pater. Fisika, Karena iya. kita online jadi Iya. kita mau menjelaskan fisika banyak rumus Pater. Apakah dibuat juga video pembelajaran? Iya Pater, ada video pembelajaran, ada LKS, bergambar untuk yang biologi, kemudian banyak sekali Pater model-model pembelajaran untuk membantu mereka selama daring. Jadi guru sudah berusaha semaksimal mungkin meskipun sulit fisika ini masih bisa dibantu buat anak. Iya, Kedua bidang apa tadi? bidang seni budaya. Seni budaya. Nah, ini, apa yang kreasi Pak Guru bagaimana supaya seni budaya ini juga bisa dipahami oleh mereka? Apa yang guru buat? Contoh konkret. Contoh saya ajak mereka main bernyanyi bersama, kebetulan Tapi ada, kan online. Atau kumpul mereka di titik-titik. nanti biasanya kami kalau ada waktu biasa kumpul-kumpul Pater atau tidak saya ke rumah. Oke.
bawa gitar, nyanyi-nyanyi nyanyi bareng. itu lebih penting daripada kasih teori ya. Iya, Pater. Nah, oke, Pak Guru sudah 2 tahun lebih di Andaluri. Apa kesan guru secara umum mengenai semacam struktur para guru, relasi para guru dengan di antara mereka dan juga dengan kualitas SMP Katolik Andaluri? Apa yang membuat guru senang di sini? Saya senang, Pater, karena rasa kekeluargaannya yang sangat erat, Tinggi. Pater, ya, tinggi. Oke. Saling menghargai satu sama lain antara para guru senior dan para guru tua. Kemudian ada pater sama prater juga di Oke. SMP. Itu mereka memberi motivasi kepada kami guru-guru muda untuk Iya. terus belajar berkembang untuk memajukan anak-anak Saya SMP. dengar di SMP kita itu kan ada juga siswa yang non Katolik dan juga seperti Islam atau Protestan ada. Ada, Pater. Bagaimana guru melihat mereka punya relasi di antara mereka? Ada yang beda agama, Katolik, Protestan dan juga Islam. Mereka bercandaria juga dengan teman, Pater. Mereka menerima apa adanya sekolah di sekolah Katolik. Malahan mereka senang juga, Pater. Lebih senang di Iya, situ ya. Sekolah Katolik Nah, karena mereka bilang sekolah Katolik lebih bagus, katanya. Oke. Di mana mereka merasa nyaman Nyaman. untuk belajar dan juga untuk berrelasi dengan teman yang non Katolik ya. Iya. Meskipun library-nya sekolah Katolik. Iya, Pater. Sekarang kan sekolah sudah punya gedung baru ya, saya lihat. Iya, Pater, sudah bagus sekali. Jadi kira-kira guru promosi apa buat anak-anak SMP ini bahwa mereka punya fasilitas yang baru, gedung yang baru ke depan supaya mereka tetap semangat belajar? Untuk yang khusus saya, Pater, Iya. untuk saya wali kelas, saya umumkan di grup. Hmm. Kita sudah punya gedung baru, itu berkat dukungan dan doa dari para orang tua juga. Oke. Namun saya pesan kepada siswa, kita sudah ada gedung baru untuk ya kita semangat lagi belajar, mempertahankan prestasi yang sudah diraih tahun-tahun, untuk tahun berikut lebih semangat lagi untuk Iya. mengharumkan nama SMP. Saya lihat itu gedung baru ini gedung terbaik untuk SMP di Kota Lengapu, itu bagus sekali. Iya, Pater. Apa yang direncanakan oleh tim guru ini untuk memberi semacam renovasi tambahan untuk taman-tamannya ke depan secara fisik? Apa yang sedang dibuat sekarang ini? Supaya kelihatannya lebih bagus SMP itu. Ya, untuk SMP sekarang, Pater, Ibu Kepala Sekolah ada susun rencana untuk di depan gedung baru itu, Pater, akan Oke. dibuat taman belajar, Pater. Taman belajar. Taman-taman Apa belajar. gedung yang lama depan itu bakal diruntuhkan atau tidak? Nanti rencananya tahun depan akan Dan jadikan dia sebagai taman untuk mereka belajar. taman-taman belajar untuk depan-depan kelas, Pater. Sedangkan di depan kelas yang di samping SMA ya. Iya. Sehingga dia menciptakan ruang yang nyaman buat anak supaya mereka bisa belajar. Oke Pak Guru, sebagai guru pengetahuan alam dan juga guru untuk ilmu budaya, apa yang guru lakukan ini betul-betul memberikan dampak yang luar biasa buat anak-anak kita, sehingga ketika mereka lihat Pak Guru, oh itu kayak punya guru, itu guru SMP Katolik Andaluri, bukan guru yang lain. Sehingga waktu mereka lihat guru mereka merasa bangga. Apa yang dimiliki sebagai kualitas oleh guru sehingga mereka bangga dengan itu. Saya orangnya tegas, Pater, Oke. tapi di kelas saya ceria juga. Oke. Bercandaria sama anak, saling memberi mereka motivasi. Walaupun mereka seorang anak penjual sayur, anak petani, tapi dari situ saya memberikan mereka motivasi. Pergi sekolah harus rajin belajar untuk membanggakan orang tua. Jadi dimanapun saya berada, Pater, mereka selalu ingat. Ketika saya lewat di pasar, Hai Pak Guru, Pak Gusti gitu ya. mereka panggil, "Guru, beli sayur." Oke. Jadi sehingga ini memberi semacam pendidikan buat anak bahwa di kelas kita tertib karena kita harus mengajar, di luar kelas kita menjadi teman bagi anak-anak ya. Iya, betul. Kan guru ini kan masih muda. Masih sangat Boleh muda, saya tahu kemarin tamat dari universitas mana? Saya kuliah di salah satu universitas di swasta, Pater, di Kota Malang. Di Malang. Oh, Iya. tamat dari Di Malang. Malang. Saya tamat tahun 2018, Ambil fakultas apa? Fakultas Pendidikan Biologi. Oh, memang spesial ya, pendidikan biologi. Dan ketika guru sekarang di lapangan sebagai guru SMP di Andaluri, guru betul-betul merasa bahwa pengetahuan yang dulu di perguruan tinggi itu cukup buat guru ya, Iya, untuk bantu mereka. saya tuangkan, saya kembangkan. Boleh saya tahu kenapa guru memilih bidang biologi? Sebenarnya, Apakah ada alasan di balik itu? sebenarnya, Pater, cita-cita saya sebenarnya polisi, Pater. Jadi ini Iya, Pater. bukan karena kebetulan tapi Kebetulan, iya, Pater. Cita-cita saya polisi sejak kecil, tapi setelah saya pertimbangkan ekonomi orang tua juga. Oke. Kemarin tamat juga dari SMP Andaluri sebelumnya. Saya SMP Negeri 1 Wengap. Lalu SMA-nya? SMA-nya SMA Negeri 1 Wengap.
Lalu ketika jadi selesai di universitas mengabdi di SMP di Andaluri. SMP. Lalu kenapa kemudian suka biologi? Saya suka karena kita bisa belajar tentang sel-sel, sistem pernapasan, organ-organ tumbuhan, organ-organ manusia maupun hewan, Pak. Itu membuat saya senang, saya memilih pendidikan biologi. Dan kemudian ketika di Andaluri itu guru melihat bahwa ini ternyata anak-anak yang belajar IPA ini kan bisa dipersiapkan untuk nanti kalau mereka ke SMA, mereka pilih juga ilmu alamnya. Iya, Pak. Oke Pak Guru. Pak Gusti, ini masih single ya? Masih single, Pak. Sampai berapa lama singlenya? Ya sudah 3 tahun. Pak. Apa sudah mulai lirik-lirik mata ke orang yang rambut panjang? Ya sudah, Pak. Sudah ada calon-calon yang dipersiapkan. Sudah ada? Sudah ada, Pak. Artinya sudah ada semacam rencana untuk jangan lama-lama bujang gitu ya? Iya, Pak. Targetnya berapa tahun sebagai guru muda nih? Targetnya ya 3 tahun, Pak. 3 tahun? 3 tahun. Apakah itu tidak terlalu cepat? Ya saya 3 tahun lah prediksi. Iya. Saya siapkan diri baik-baik dulu. Siapkan diri dulu ya, karena untuk menikah itu tidak Iya, mudah. Pak, tidak mudah. Menghidupi pernikahan itu yang sulit, tapi menikahnya gampang. Iya, Pak. Iya kan? Nah sekarang Pak Guru sebagai guru SMP Katolik Andaluri, kita sama-sama mengalami sekarang masih pandemi, jadi ke depan ini 2021-2022 kita masih juga online. Iya. Apa kira-kira strategi Pak Guru untuk bisa betul-betul membantu anak-anak nanti mereka juga bisa tetap mengerti, memahami ilmu meskipun kita masih online? Ada strategi yang betul-betul lebih baik dari yang dulu ya, tahun sebelumnya? Ya strateginya saya sebagai guru IPA ya, Pak. Saya buat salah satu model pembelajaran yang menarik siswa, menarik minat mereka untuk belajar IPA, Pak. Khususnya bidang biologi maupun fisika, Pak. Saya siapkan LKS bergambar, LKPD, kemudian materi pembelajaran yang misalnya PowerPoint ataupun video-video YouTube yang menarik mereka untuk menambah wawasan mereka. Oke, apa pandangan guru mana yang lebih baik? Apakah porsi belajar itu lebih banyak di ruang kelas atau ada juga waktu untuk di luar ruang kelas seperti ekstra kemudian aktivitas supaya meningkatkan juga semacam keterampilan mereka? Ya baik, Pater. Kami di SMP Andaluri, Pater, selain kami ngajar juga di kelas, kami setiap hari Sabtu itu ada ekstrakurikuler. Nanti kami ada buat kelompok-kelompok per mata pelajaran. Contohnya kami mata pelajaran IPA ada buat kelompok-kelompok pelajar. Itu nanti siswa-siswa yang pilih mata pelajaran IPA nanti hari Sabtu kita berkumpul bersama, baik itu kelas 7, 8 dan 9. Kita belajar mata pelajaran IPA. Baik itu kita belajar tentang sistem pernapasan, sistem pencernaan, nanti kami belajar bersama. Jadi itu lebih teraplikasi di lapangannya karena saya melihat anak-anak sekarang mereka sangat jenuh di rumah ya. Iya, jenuh sekali, Pater. Apa ada keluhan semacam itu dari anak SMP di sana? Ada, Pater. Ada salah satu anak sudah bosan di rumah katanya, pengen mau ke sekolah, bercanda sama teman-teman. Kemudian di rumah jenuh, Pater. Hanya mereka main game saja, Pater. Iya. Itu dialami oleh banyak sekolah di seluruh dunia, bukannya kita ya. Iya, Pater. Tapi memang kita dibutuhkan punya keterampilan ekstra untuk menjembatani jangan sampai ada kekosongannya. Iya, Pater. Kita bayangkan ada beberapa 2-3 tahun generasi ke depan itu belajarnya tidak maksimal karena corona. Nah, kira-kira kemudian sebagai salah satu guru di SMP Katolik Andaluri, apa kira-kira semacam nasihat Pak Guru, motivasi dari Pak Guru untuk sama-sama rekan guru di Andaluri supaya mari meskipun corona kita masih bisa berkorelasi sehingga bisa mendidik anak kita meskipun secara online? Apa kira-kira rekomendasi guru untuk teman-teman gurumu di SMP Andaluri? Ya, rekomendasi kami, Pater, baik itu guru muda dan guru tua, kami saling berkolaborasi, memberikan kemarin hasil MGP, kami memberikan semangat, motivasi diri sendiri, Pater, untuk lebih terus berkembang, belajar, menambah wawasan, baik itu di YouTube atau di manapun, kita manfaatkan media sosial. Ya zaman sekarang kan guru-guru mesti makin profesional di bidang IT kan? Iya, bidang IT, Pater. Memanfaatkan teknologi yang maju sekarang, Ini Pater. contoh seperti saya ini juga salah satu contoh bahwa saya tidak cukup hanya mengajar online. Saya ajak mereka satu persatu untuk bikin podcast dengan saya dan itu saya akan tahu betul-betul pergulatan mereka. Iya, Pater. Ya kan? Iya, Pater. Tanpa menciptakan penularan COVID karena ini kan kita di alam terbuka. Iya, alam terbuka.
di bawah matahari, kita masih bisa saling berbagi ilmu. Karena bagi saya itu mengajar di luar kelas posisinya mesti lebih besar buat saya. Di masa pandemi ini khususnya. Ya. Karena di ruang kelas itu anak-anak tergoda untuk hanya punya gadget, tapi mereka tidak belajar, mereka main game lebih banyak kan. Baik Pak Guru, beberapa saat ke depan ini kita masih punya strategi untuk betul-betul kuat, sehat, dan juga tetap punya strategi yang kuat untuk mendidik anak-anak kita di level SMP. Kira-kira apa pandangan Pak Guru mengenai masa depan SMP Katolik Andaluri ini ke depan? Apakah terjadi penurunan atau malah peningkatan di bidang pengetahuan sebagai guru di SMP Katolik Andaluri? Apa yang Guru lihat selama ini? Selama ini yang saya lihat Pater, selama saya mulai ngajar dari 2019 sampai sekarang, mulai peningkatan Pater. Ya. Malahan banyak dari daerah-daerah luar yang pengen sekolah di SMP Datang di Andaluri. Iya. Ya. Jauh-jauh dari kabupaten lain, Langgar, sampai di SMP Katolik Andaluri. Kira-kira apa promosi guru untuk anak-anak yang mungkin malas atau mau pilih sekolah tapi bingung, promosi sebagai guru Andaluri di SMP ini supaya mereka juga merasa senang dengan SMP Katolik Andaluri? Promosimu apa buat mereka? Kami promosi Pater itu sangat asik ya sekolah di SMP Katolik Andaluri. Banyak dari manapun semua rasa kekeluargaannya Pater ya. Yang kita lihat di SMP kekeluargaannya sangat tinggi sekali. Oke. Baik itu suku, agama dan ras kami tidak pandang, kami satu, berbeda-beda tetap satu untuk memajukan SMP kita. Jadi meskipun labelnya Katolik tapi sekolah ini milik semua orang. Milik semua orang. Supaya jangan ada semacam pengkotak-kotakan budaya, pengkotak-kotakan agama atau suku dan sebagainya kan? Iya Pater. Guru sendiri orang apa? Saya orang Sumba Barat Daya. Lalu dari komposisi guru di bawah ini dari mana saja mereka berasal? Komposisinya? Mereka berasal dari ada orang Sabu Pater. Orang Sabu juga ada. Ada Pater. Apalagi? Kemudian ada orang Jawa juga. Jawa juga Dan ada. Flores ada. Flores ada. Iya. Sumba Timur ada. Sumba Timur ada juga. Jadi kita lihat komposisi ini betul-betul menciptakan iklim di mana anak-anak bisa hidup di tengah-tengah perbedaan agama, suku dan budaya. Iya. Baik Pak Guru, masih semangat untuk Masih, mengajar Pater, masih. sebagai guru IPA dan juga Siap. guru musik. Siap, semangat. Sebagai guru musik, apa yang bakal guru buat segera ke depan ini? Sebagai guru musik, untuk semacam prakteknya guru buat apa ke depan? Apakah pikul gitar kemana-mana, pikul keyboard, atau apa yang guru buat ke depan? Saya Atau main gitar online? nanti buat video online Pater, nyanyi-nyanyi, Nyanyi-nyanyi. kemudian kirim untuk mereka ya belajar juga di rumah atau tidak juga kita praktek bersama, kita Ya. nyanyi-nyanyi bareng, Ya. bercanda guru bersama Pater. Guru punya siswa, sekarang di asrama Paditas sudah masuk mereka. Iya Pater. Saya kemarin kumpulkan mereka dan ngajar mereka bahasa Inggris. Ternyata mereka senang. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Saya juga jaga, saya punya kesehatan, mereka juga jaga kesehatan, tapi kita tetap sama-sama berjuang. Meskipun susah di pandemi ini, kita masih bisa belajar online. Oke, terima kasih saya ucapkan Pak Guru untuk share kita hari ini. Semoga tetap semangat menjadi guru yang betul-betul kreatif di tengah-tengah pandemi ini. Dan jangan lupa, cepat punya pasangannya. Amin. Kalau Pater. sudah ada, kontak Pater Koma ya. Iya Pater. Oke, thank you for your sharing. God bless you. Bye-bye.